Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-269 versi resmi dari Manga Plus sekarang telah rilis. Dan jika Manga Black Clover chapter terbaru versi resmi sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membahas perbedaan dengan versi raw-nya. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau bahwasanya pasti ada saja perbedaan, entah itu dari terjemahan ataupun gambar kurang jelas yang ada di versi raw-nya. Seperti yang sudah kalian ketahui kalau di Manga Black Clover chapter ke-269 ini kita akhirnya memang ditunjukkan kembali dengan lanjutan pertarungan antara Asta yang sedang melawan Ribe sang iblis. Lantaran di Manga Black Clover chapter ke-268 hampir semua ceritanya cuma menunjukkan kisah masa lalu Ribe sebelum dia dimasukkan ke dalam grimoire berdaun 5 oleh Lishita. Dan sebenarnya kalau diperhatikan di Manga Black Clover chapter ke-269 versi resmi dengan versi raw-nya sama sekali tidak ada perbedaan terjemahan yang bisa merusak jalan cerita dari manga ini. Karena meski ada beberapa perbedaan terjemahan, hal itu masih memiliki arti serta makna yang sama. Akan tetapi setelah saya baca dan perhatikan lagi setiap gambar serta kata-kata yang ada di Manga Black Clover versi resminya, ada satu kejadian yang luput dari perhatian saya, yaitu mengenai pedang Yami yang pada chapter kali ini digunakan kembali oleh Asta. Dan karena kejadian ini luput dari perhatian saya lantaran gambar kurang jelas, jadinya hal ini tidak masuk di pembahasan yang telah saya buat sebelumnya. Pastinya kalian masih ingat kalau di Manga Black Clover chapter ke-269 ini Ribe yang marah setelah terkena pukul oleh Asta, akhirnya dia memanggil dan mengeluarkan pedang lain yang berada di dalam grimoire berdaun 5 bukan? Dan saat Ribe berusaha mengeluarkan semua pedang yang ada di dalam grimoire itu, Asta yang menyadari kalau pedang Yami juga ikut keluar langsung berusaha untuk menahannya. Yang akhirnya Asta berhasil menahan pedang milik Yami tersebut, dan pedang itu menjadi satu-satunya senjata yang dapat Asta gunakan untuk menghadapi Ribe. Akan tetapi saat Asta berusaha menahan pedang milik Yami sebelum dikendalikan oleh Ribe, kala itu yang digenggam oleh Asta bukanlah bagian dari gagang pedangnya, melainkan bagian bilah tajamnya. Dan jika kalian perhatikan dengan teliti, meski pedang itu digenggam sangat erat, tangan Asta terlihat sama sekali tidak terluka. Padahal seharusnya sekuat apapun Asta, tangannya pasti terluka jika digunakan untuk menggenggam sebilah pedang seperti itu. Namun kenyataannya meski Asta telah menggenggam dengan sangat erat bilah tajam pedang milik Yami, tangannya sama sekali tidak terluka. Yang itu membuktikan kalau sekarang setelah pernah digunakan oleh Asta dan dialiri dengan kekuatan anti-magic, katana milik Yami sudah berubah menjadi pedang yang tumpul. Memang benar setelah pedang milik Yami digunakan oleh Asta, warna katana ini berubah seperti warna pedang milik Asta yang lainnya. Tapi jujur saja saya sama sekali tidak pernah menyangka kalau selain berubah warna, katana milik Yami ini juga menjadi tumpul. Dan jika benar katana kepunyaan Yami ini bisa tumpul hanya dengan digunakan Asta sebanyak satu kali, itu berarti kekuatan anti-magic milik Ribe ini memiliki efek dapat merusak kualitas sebuah pedang. Buktinya katana Yami yang seharusnya sangat tajam bisa menjadi setumpul itu hanya dengan satu kali saja dialiri kekuatan anti-magic oleh Asta. Namun sekarang yang jadi pertanyaan adalah jika benar kekuatan anti-magic dapat merusak kualitas pedang, terus apakah yang akan terjadi pada pedang-pedang Asta yang lainnya? Sebab pedang-pedang milik Asta sudah sangat sering sekali dialiri dengan kekuatan anti-magic. Apakah pedang-pedang Asta ini suatu saat akan rusak? Ya, siapa yang tahu, tapi yang jelas setelah melihat tangan Asta yang sama sekali tidak terluka setelah menggenggam erat bilah tajam pedang milik Yami, itu berarti katana milik Kapten Kesatria Sihir Black Bull ini sekarang sudah menjadi senjata yang tumpul. Dan selain baru sadarnya saya mengenai pedang milik Yami, ada hal lain lagi yang juga baru saya sadari setelah memperhatikan dengan seksama Manga Black Clover chapter ke-269 versi resminya ini. Jika kalian perhatikan saat pedang milik Asta digunakan oleh Ribe, pedang-pedang itu ditunjukkan memiliki warna hitam yang sangat pekat. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri kalau warna pedang Asta tidak sepekat itu meskipun berwarna hitam. Karena warna pedang Asta meski hitam cuma seperti warna sebuah besi yang berkarat saja. Namun setelah digunakan oleh Ribe, semua pedang itu langsung berubah menjadi hitam pekat.
Memang benar yang membuat pedang-pedang itu bisa memiliki warna hitam pekat adalah karena Ribe mengalirinya dengan kekuatan anti-magic. Namun jika kalian ingat saat Asta mengaliri pedangnya dengan kekuatan anti-magic, pedang itu tidak memiliki warna sepekat saat digunakan oleh Ribe. Dan Asta cuma pernah ditunjukkan sebanyak 2 kali bisa membuat pedangnya memiliki warna hitam sepekat itu. Yang pertama saat dia kehilangan kendali ketika bertarung dengan Dante. Sedangkan yang kedua setelah dia mengorbankan tangannya kepada Ribe. Dengan kata lain, kedua kejadian itu yang membuat pedang Asta bisa memiliki warna hitam pekat adalah karena Ribe langsung meminjamkan kekuatannya. Dan itu berarti selama ini kekuatan anti-magic yang digunakan oleh Asta untuk mengaliri pedangnya sangat kecil sekali. Buktinya meski Asta telah menggunakan kekuatan mode hitamnya, dia masih tidak bisa membuat pedangnya memiliki warna hitam yang sangat pekat. Dan hal itu juga menjelaskan mengenai ucapan Nats yang mengatakan kalau selama ini Asta cuma menggunakan kekuatan iblis yang bocor saja. Jadi mungkin nanti setelah Asta dapat menggunakan kekuatan anti-magic sepenuhnya, dia akan bisa membuat pedangnya memiliki warna hitam yang sangat pekat seperti yang dilakukan oleh Ribe. Nah, itulah tambahan penjelasan mengenai manga Black Clover chapter ke-269 yang dapat saya sampaikan. Dan semoga saja pembahasan saya kali ini bisa membuat kalian semua semakin memahami jalan cerita manga Black Clover. Tapi seperti biasa, jika kalian memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian itu pada kolom komentar, supaya kita bisa saling bertukar pendapat serta wawasan mengenai manga yang satu ini.